Jadi saya punya keberanian menolak, padahal saya tahu di situ peluangnya itu miliaran, penghasilan luar biasa dan sebagainya. Saya bilang, saya katakan dan saya yakinkan kepada diri saya harus menolak ini karena saya tidak mau kembali mengkhianati hati kecil saya, karena saya dulu mengkhianati hal tersebut. Tahu mungkin video ini ada yang setuju, ada yang tidak setuju, mungkin teman-teman bisa mempunyai argumen sendiri mengenai harta yang berkah dan harta yang tidak berkah. Tapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Yang. Hari ini saya ingin menyampaikan satu hal yang mungkin berbeda ya dari isi channel saya ini. Tapi ini sangat penting juga, oleh karena itu saya ingin sampaikan kepada Anda. Saya tergerak hati untuk menyampaikan hal ini karena saya diberikan amanah oleh Allah. Di channel ini ada 170.000 subscriber lebih. Dan saya merasa harus menyampaikan ini kepada Anda semua dengan harapannya kita bisa bahagia di dunia dan bisa bahagia di akhirat nanti. Semoga kita bisa bertetangga nanti di surga. Amin. Ya, oleh karena itu saya ingin menyampaikan ini kepada Anda semua karena saya merasa ini saya wajib untuk mengatakan ini, untuk membuat video ini karena menurut saya ini hal yang sangat penting dan krusial dalam kehidupan Anda dalam hal mencari rezeki. Oke, simak videonya sampai selesai. Semoga bermanfaat. Yang ingin saya sampaikan ya pada hari ini adalah berdasarkan pengalaman-pengalaman saya, bahwa kita itu wajib ya untuk mencari rezeki yang berkah gitu. Kalau menurut saya itu seperti itu, karena ya itu tadi, kita itu hidup di dunia ini kan sementara saja. Setelah itu kita akan masuk ke alam yang lain, dunia yang lain yang bahkan kita belum tahu. Tapi dalam agama Muslim kita meyakini bahwa ada hari perhitungan nanti di sana, dan otomatis ditanyakan dapat dari mana harta kita, dapat dari mana rezeki kita, dan kemana kita mengeluarkan uang itu. Ya, dalam konteksnya yang saya bahas ini adalah uang. Ya, oleh karena itu ini sangat krusial dan sangat penting sekali dari mana uang yang kita dapatkan. Nah, jika hari ini saya memiliki pengalaman yang sudah saya pernah bagikan kepada Anda, bahwa saya meraih dulu ya sekitar di tahun 2013 ya, di tahun 8 tahun yang lalu saya mendapatkan 100 juta pertama saya, 1 miliar pertama saya itu di tahun-tahun itu, dan habis gitu. Habis dalam arti hilang uangnya itu karena memang tidak berkah. Saya menyadari hal tersebut. Kenapa tidak berkah? Karena memang waktu itu saya menjalankan sebuah bisnis yang multi level, yang merekruti orang dan sebagainya, dan saya merasa banyak sekali orang yang rugi di situ, sehingga dia rugi, terus otomatis ya saya nggak ngerti, yang jelas saya merasa nggak berkah, dan ternyata benar teman-teman, uang yang saya dapatkan itu habis ya. Entah saya itu ketipu, saya bermain apa, terjadi masalah-masalah dalam hidup, pokoknya itu kayak punya uang itu kayak nggak tenang hatinya. Nah, bisa jadi Anda memiliki pengalaman yang sama, atau mungkin Anda hari ini sedang mengalami problema tersebut. Mas, saya punya uang gede banget, saya punya penghasilan gede, 20 juta, 30 juta, 50 juta, besar. Tetapi kenapa kok tidak cukup? Nah, di video ini saya akan memberikan Anda sebuah mindset, gambaran ini luar biasa ya. Kita belajar dari orang-orang pada zaman dulu. Pada zaman dahulu kala, kalau kita hitung-hitung penghasilan kita hari ini, bisa jadi itu lebih besar daripada penghasilan bapak kita, atau mungkin jauh lebih besar daripada penghasilan mbah kita. Nah, cuman permasalahannya, kenapa orang-orang di zaman dulu itu bisa memiliki rumah yang mungkin lebih besar daripada rumah kita hari ini? Ya, mbah kita bisa jadi rumahnya lebih besar daripada hari ini. Kenapa bisa seperti itu? Padahal penghasilannya jauh lebih kecil daripada kita hari ini. Karena keberkahannya beda. Jadi keberkahannya beda. Jadi orang-orang di zaman dulu itu, kalau kita melihat teman-teman, Pak, Bu ya, orang-orang zaman dulu itu anaknya banyak-banyak, malah 10, 11, ya, 12, 8. Hari ini orang-orang hari ini paling 2, 3, 1, 4 lah ya. Jadi nggak sebanyak orang zaman dahulu. Tapi kok asetnya kita pikirkan nih, kenapa kok lebih besar orang-orang zaman dulu?
ya. Rumahnya lebih gede, sawahnya punya uang sawah. Nah ini demi Allah ini luar biasa. Dan kita perlu mikirkan hal ini. Kenapa? Karena pada zaman hari ini banyak pertebaran uang-uang yang menurut saya haram. Jadi penghasilan itu subhat haram itu banyak yang masuk pada hari-hari ini di era-era zaman sekarang ini. Sedangkan di zaman dahulu kala itu belum terlalu banyak ya. Orang kerjaan pada zaman dahulu bertani, ya ke sawah, hal-hal yang standar aja. Tapi di situ Allah memberikan keberkahan yang artinya itu cukup, bahkan lebih. Nah, itulah kenapa teman-teman banyak godaan-godaan yang akan datang kepada kita, godaan-godaan yang luar biasa. Karena kita melupakan bahwa kita itu hidup itu hanya cuma ada di dunia aja, pikirannya mungkin seperti itu aja. Padahal sebenarnya nanti di akhirat seperti yang saya bilang tadi dijelaskan di awal, kita tuh ditanya sama Allah, harta kita tuh dapat dari mana, terus dikemanakan. Artinya itu dipertanggungjawabkan, sekecil apapun akan dipertanggungjawabkan. Ya, oke, by the way hari ini tuh banyak banget tawaran-tawaran mungkin di luaran sana. Bahkan ada orang yang berkata, Mas, cari uang yang haram itu aja susah, apalagi cari yang halal. Nah ini mindsetnya udah kemana? Berarti kan sama sekali dia tidak memikirkan ini ada uang yang sebenarnya itu cukup dan berkah. Caranya yaitu ya dari jalan-jalan yang berkah. Nah, orang yang punya, ini saya kasih perbandingan teman-teman ya, alhamdulillah hari ini saya merasa jauh lebih tenang daripada dulu. Ya padahal dulu itu penghasilan saya lebih besar daripada hari ini. Saya jujur aja. Penghasilan saya ketika bergelut di bisnis-bisnis seperti itu yang saya merasa itu sepekat, yang merasa itu harta yang kurang jelas ya menurut saya, tapi itu lebih banyak daripada yang hari ini saya dapat. Tetapi ketenangan jiwa dan kecukupan saya itu jauh lebih maksimal pada hari ini. Ya. Dan itulah akhirnya saya bisa membedakan mana sih yang rezeki berkah dan menurut saya itu rezeki yang kurang berkah. Menurut saya seperti itu. Rezeki yang kurang berkah itu cenderung cepat habis. Satu, rezeki itu cepat sekali habis. Entah ini habisnya untuk kita berfoya-foya yang pertama, atau yang kedua karena habis ini karena ada masalah-masalah yang tidak terduga. Terjadi masalah-masalah yang tidak terduga, keluarga sakit, ketipu, ya bisnis hancur. Nah itu kan masalah-masalah yang tidak terduga. Itu ciri-cirinya uang yang kurang berkah menurut saya, karena saya sudah mengalami sendiri ya. Itu di situ terjadi banyak goncangan-goncangan dalam bisnis atau keuangan yang itu tidak terduga. Ya, jadi hati-hati bagi teman-teman yang mungkin hari ini terjadi banyak sekali goncangan, bukan berarti itu ujian dari Allah, bukan berarti itu gitu ya. Nggak bisa jadi itu lihat uang yang haram ini masuk nggak gitu, sehingga mempengaruhi keberkahan itu. Karena sama Allah kan pasti disikat habis. Ya, Allah itu maha adil gitu ya. Nah oke, saya akan jelaskan itu ya. Nah ciri-ciri yang berkah, kan tadi saya yang tidak berkah, yang kurang berkah. Ciri-ciri yang berkah adalah walaupun sedikit ini bisa kita nikmati dan cukup. Ini ciri-ciri berkah. Ciri-ciri berkah hasilnya tidak sebesar yang ini, tidak sebesar yang tidak berkah, tapi ini cukup. Contohnya, yang tidak berkah misalkan 10 juta, yang berkah 1 juta. 1 juta ini cukup, luar biasa, cukup. Ya, bisa makan, bisa maem, bisa jalan-jalan walaupun nggak terlalu mewah, tapi bisa keluarga bisa rukun, bisa damai, bisa penuh senyum, ya, hati gembira, hati seneng, penuh syukur. Nah ini berkah, ini cukup. Dan uang ini awet, karena Allah yang mencukupkan. Nah yang mencukupkan ini adalah keberkahan. Nah jadi dari sinilah akhirnya coba deh berpikir, kenapa cari uang 10 juta? Kenapa cari uang 10 juta, 100 juta? Kalau endingnya itu bakal habis. Karena memang tidak berkah. Ya, terjadi masalah dan sebagainya. Dan ini dahsyat. Makanya itu teman-teman, saya mengingatkan Anda, bagi yang hari ini masih masuk uang-uang haram, uang ini, itu bahaya jujur aja. Saya takut sekali, hari ini tuh saya takut sekali karena saya sudah mengalami rentetan peristiwa yang saya lalui sejak 2013 hingga 2021. Ya, saya mengalami perpindahan
perpindahan alur keuangan saya buang semuanya yang saya merasa ini tidak berkah, ini nggak berkah, saya buang. Saya merelakan ya penghasilan sekian ratus juta per bulan, sekian ini saya relakan semuanya karena saya merasa ini tidak berkah dan saya merasa ini berbahaya bagi saya. Berbahaya bagi makanan yang saya makan ini kalau tidak berkah, nafkah yang saya kasih istri saya kalau nggak berkah, saya takut mereka nanti dimintai pertanggungjawaban di sana. Ya kalau di sana, kalau kita sama Allah digempur di dunia, kita mau jadi apa lagi? Siapa yang bisa mengalahkan kekuatan Allah? Jadi ketakutan saya seperti itu. Tapi ketakutan ini positif karena saya mengalihkan pikiran saya untuk mencari rezeki yang berkah. Harapannya biar awet, biar berkah, dan ketika ditanyai nanti di akhirat itu saya bisa santai jawabnya gitu ya. Dan saya nggak terlalu deg-degan gitu ya karena saya yakin rezeki yang saya dapat insya Allah halal ya, insya Allah halal. Nah itu teman-teman. Ini kenapa saya mengingatkan ini kepada Anda karena hati saya tergerak teman-teman. Bisa jadi hari ini ya mohon maaf Anda masih terbelenggu oleh lingkaran harta yang seperti itu ya. Mungkin Anda bisa berpikir ulang dan Anda nggak perlu takut perut Anda kelaparan, nanti anak-anak makannya bagaimana. Insya Allah akan ada rezekinya sendiri karena di balik halalnya penghasilan itu pasti ya, saya bilang pasti Allah akan mencukupkan, Allah akan membantu, Allah akan mensupport. Supportnya ini langsung dari Allah karena Anda sudah memilih, ya Allah ini harta halal ya, saya tinggalkan yang haram-haram, saya pilih yang halal karena saya yakin Engkau akan mencukupkan hamba, Engkau akan mencukupkan saya dan keluarga saya, dan Engkau akan mengizinkan saya untuk membahagiakan banyak orang lain ya. Jadi ini sebuah keputusan yang dulu saya ambil, alhamdulillah memang nyata. Saya tidak merasakan penghasilan sebesar kemarin, tapi hari ini hati saya lebih besar dari kemarin, lebih lapang dari kemarin. Jadi ini adalah kisah nyata, real story saya karena saya berproses teman-teman, saya berproses. Ya, saya berproses. Saya percaya dengan hati kecil saya. Saya percaya dengan hati kecil saya yang mengatakan saya harus berhenti di sini karena ini tidak berkah. Dan saya tolak apapun tawaran-tawaran yang ke arah yang ini tidak berkah. Saya bisa menerawang seperti itu karena berdasarkan rentetan peristiwa itu, ini tidak berkah, saya tolak ya. Sudah saya tolak, mohon maaf kalau yang ini saya belum cocok, sudah. Itu yang jadi saya punya keberanian menolak padahal saya tahu di situ peluangnya itu miliaran penghasilan luar biasa dan sebagainya. Saya bilang, saya katakan dan saya yakinkan kepada diri saya harus menolak ini karena saya tidak mau kembali mengkhianati hati kecil saya karena saya dulu mengkhianati hal tersebut. Saya mengambil sesuatu yang itu menurut saya merugikan orang lain. Jadi oke, itu yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman dan semoga teman-teman membuka pikiran ya. Jadi saya tahu mungkin video ini ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Mungkin teman-teman bisa mempunyai argumen sendiri mengenai harta yang berkah dan harta yang tidak berkah. Tapi bagi saya ini hal yang penting yang harus saya sampaikan dan wajib saya sampaikan. Oke. Baik, semoga kita diberikan perlindungan oleh Allah dan semoga teman-teman ini ya, semoga saya doakan semuanya teman-teman bisa masuk surganya Allah dan semoga kita bertetangga di surga. Amin. Ya. Oke. Selalu teman-teman jaga positive thinking ya, dan ingat rezeki itu nggak tertukar, tidak akan tertukar ya, tidak akan salah alamat ya. Ketika Anda memutuskan sesuatu, Anda berkomitmen, insya Allah akan menuntun Anda ke jalan yang lebih lurus, jalan yang lebih oke, harta yang berkah, harta yang cukup untuk keluarga kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice day and good luck. Salam laris manis.